acara atau dapat kami informasikan saat ini arak-arakan sudah tiba di Istana Merdeka dan rencananya nanti akan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita akan nantikan apa sebetulnya akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan selain hadiah yang sudah dijanjikan, apakah nanti akan ada surprise yang akan diberikan oleh Presiden terhadap para atlet. Gak ada, sendirian. Nggak apa-apa. Sudah selesai. Nggak ada yang sana. Nah ini belum tahu. Kayaknya kaki dia. Harusnya keluar. Nggak boleh. Silakan disambut apa? Gue jatuh di tangga. Jatuh itu nggak apa-apa ya? Begini. Stop dong. Oke. Ini dia nih. Butet. 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 Butet lagi. Bertiga langsung. Lagi dong. Mana lagi dong? Langsung aja. Yuk. Five number. Berapa Pak? Ya, Anda bisa saksikan bersama, ini adalah dua atlet dari ganda campuran yang mendapatkan medali emas, sudah disambut atau sudah bersalaman dengan Presiden Joko Widodo, dan saat ini adalah Sri Wahyuni dari cabang angkat besi bersama Eko. Dan sayang sekali memang 28 atlet dari keseluruhan atlet yang diturunkan di Olimpiade memang tidak ada dalam arak-arakan ini. Gambar gue dibikin aja. Kita. Balasan. Ini di kantor dia. Kita akan tunggu kemudian agenda apalagi dari istana setelah disambut, lalu kemudian kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden Joko Widodo dan apa yang akan disampaikan. Dan seperti tadi disampaikan oleh Menteri Pemuda Olahraga Menpora Imam Nahrawi dan juga sudah diwawancarai oleh rekan kami Raka Susanto, ketika ditanya apakah akan ada surprise yang akan diberikan di luar tentunya hadiah yang sudah dijanjikan, katanya memang memberikan tanda-tanda akan ada surprise dari Presiden Joko Widodo. Namun kita akan tunggu apa saja surprise-nya, kejutannya, karena tentunya komitmen dan political will dari pemerintah terhadap kesejahteraan dan juga kemudian pembibitan regenerasi atlet Indonesia sangat kita tunggu-tunggu, karena kita tahu bahwa di awal kampanye Presiden Joko Widodo sempat juga memiliki atau menawarkan atau mempromosikan dan mengkampanyekan ingin memajukan olahraga Indonesia. Namun tentunya kita harapkan itu bukan hanya wacana, ini adalah momentum yang pas untuk memperbaiki kinerja olahraga di berbagai aspek. Kita tahu bahwa saat ini unggulan atau pendulang medali emas dari Indonesia adalah dari cabang bulu tangkis. Lalu kemudian juga yang memiliki potensi untuk mendapatkan emas adalah di cabang panahan dan juga angkat besi. Apakah kemudian nanti di cabang-cabang lain juga akan terus dilakukan pembinaan agar bisa mendapatkan medali emas dari aspek-aspek lain atau dari cabang-cabang lain? Kita akan tentunya tunggu apa komitmen dari pemerintah. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bang Frits Manjuntak bahwa infrastruktur di kalangan masyarakat lagi gitu ya. Jadi yang untuk teman-teman di daerah ini ya yang pasti
yang pasti sih dari KONI daerah, Pengprov sendiri, nah itu yang harus berjuang untuk membiayai mereka gitu sih. Oke, kalau Mbak Sri sendiri seperti apa kendala yang dialami yang mungkin kita bisa perbaiki ke depan sehingga bisa mendorong anak-anak lain untuk bisa membawa kebanggaan yang sama? Ya itu cuman latihan yang rajin aja biar semangat gitu, biar bisa memberikan yang lain motivasi juga buat Indonesia bangkit lagi. Nah ini habis ini apa nih yang ingin dilakukan oleh Mas Eko dan Mbak Sri setelah bertemu Presiden? Agenda selanjutnya seperti apa? Yang pasti sih kita persiapan lagi untuk mengikuti PON. PON ya, kita memang masih dipercaya untuk tim daerah masing-masing untuk bertanding di PON. Mungkin tahun depan baru kita ke SEA Games dan Asian Games. Kalau Mbak Sri gimana? Sama PON juga, persiapan Asian Games sama Olimpik 2020. 2020, bener Asian Games ya, kita tunggu-tunggu. Nah Mas Iko, saya mau tanya sedikit, ini kan udah 3 kali ikut Olimpiade. Apa yang kira-kira perlu dikembangkan nih supaya Olimpiade berikutnya atau pertandingan berikutnya kita bisa dapat emas? Ya, yang pasti persiapannya harus lebih panjang sih dari sebelumnya gitu kan. Tahun ini udah mulai membaik, kita bisa coba bersaing untuk merebut emas, tapi memang belum rezekinya. Jadi ke depan kalau persiapannya lebih panjang, insya Allah bisa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih banyak Mas Eko, Mbak Sri, terima kasih telah membawa kebanggaan buat kami bangsa Indonesia. Ya, ada itu tadi sedikit perbincangan kami bersama 2 peraih medali perak dari Olimpiade Rio de Janeiro untuk cabang olahraga angkat besi. Sekarang mereka akan berlanjut ke agenda selanjutnya dan Presiden sudah kembali ke Istana Merdeka untuk nanti jam 2 nanti akan diadakan ratas bersama sejumlah menteri. Ade. Baik, terima kasih atas laporan Anda dan juga bincang-bincangnya bersama 2 atlet berprestasi. Selana melaporkan langsung dari Istana Merdeka. Valentinus Reza. Reza, Anda saat ini berada di bus bandros. Bisa Anda ceritakan bagaimana suasana arak-arakan di sana karena Anda merasakan sendiri di sana? Ya Sylvia, saat ini kami masih menantikan giliran untuk mewawancari atlet-atlet peraih medali emas dan juga medali perak. Sangat ramai sekali konvoi di sini mengerahkan sekitar 5 rider. Dan baik, kami akan mencoba mewawancarai. Butet, 1 menit, Butet. 1 menit aja. Butet, tanggapannya soal antusiasme para fans di sini? Ya luar biasa ya, walaupun perjalanan kita udah capek banget 2 hari, tapi lihat penjemputan dan penyambutannya yang luar biasa, pastinya kita sangat bangga dan terharu buat masyarakat Indonesia dan dari seluruh jajaran yang telah mendukung kami. Ya mudah-mudahan dengan prestasi kita ini bisa memacu prestasi olahraga Indonesia lebih maju lagi ke depannya. Hanya target kamu atau harapan kamu untuk Olimpiade berikutnya di Olimpiade Tokyo? Tunggu, ini... harus mundur ke belakang. Dan juga para atlet, dan juga di depan ada Menpora Imam Nahrawi, ada Deputi 4 Gatot S. Dewa Broto. Kita akan wawancara sebentar dengan Ketua Umum PBPBSI, Pak Gita Wirawan. Pak Gita, luar biasa Pak Gita. Tapi antusiasme luar biasa di sini. Anda melihat bagaimana sambutan masyarakat Indonesia terhadap dunia olahraga? Nggak nyangka, dan Butet Owi sangat bangga sekali, dan kita semua sangat bangga. Apa yang Anda lihat ketika mereka bertarung di Olimpiade Rio? Wah, stres banget. Tapi alhamdulillah Butet dan Owi sangat tenang melalui seluruh babak pertandingan dari awal sampai akhir. Dan kuncinya waktu mereka bisa menang di semifinal, bisa mengalahkan ranking 1 dunia, Chow Yun Lee, Ma Zhangnan, itu merupakan kunci yang luar biasa. Dan begitu yakinnya mereka bisa mengalahkan mereka. Berarti dari segi mental mereka sudah matang, sudah cukup matang? Sangat kuat, dan mereka berdoa tiap hari, dan sisi teknis, mental, fisik, semuanya itu hampir sama dengan Olimpian lainnya. Tapi mereka punya spirit yang luar biasa. Untuk kedepannya Pak, Tokyo 2020 masih banyak PR tentunya, apa saja yang harus dibenahi? Saya rasa tunggal putri itu merupakan PR utama kita, tapi tunggal putra saya cukup aman dan nyaman, dan yang lain-lainnya kita cukup punya beberapa lapisan. Baik, Pak Gita Wirawan, terima kasih banyak atas komentar Anda. Dan ini dia, kita akan langsung wawancarai Menpora Imam Nahrawi. Jangan, ini nggak bisa jalan. Tukeran. Nanti aja, nanti. Belum mewawancarai, lagi live, ayo cepetan. Iya, kami berusaha untuk mewawancarai Menpora Imam Nahrawi. Silakan sopir. Pak Imam, luar biasa sambutan dari masyarakat Indonesia. Luar biasa. Ini karena kita menerima pahlawan-pahlawan kita, tentu
semua menyambut dengan gembira, dengan senang, dengan sukacita yang luar biasa. Tapi saya mohon maaf kepada seluruh pengguna jalan kalau ini menimbulkan kemacetan. Tentu kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan apa-apa, tapi inilah sebuah hadiah bagi ulang tahun yang sekarang sedang kita berpesta pada usianya yang ke-71 tahun. Medali emas tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ya, saya kira itu kado terindah bagi kita dan kita syukuri, dan semoga ke depan Olimpiade yang akan datang lebih banyak lagi emas yang bisa kita. Apa saja perlu dibenahi, Pak Imam kira-kira? Ya, tentu masalah pendanaan, tentu saya alhamdulillah mendapat dukungan yang luar biasa dari Ketua DPR, dari pimpinan DPR. Dan yang kedua pembinaan, yang ketiga bagaimana kompetisi usia dini harus betul-betul dimasalkan di seluruh tanah air. Dan kita juga harus fokus kepada cabang olahraga Olimpiade. Baik Pak Imam, terima kasih atas waktu Anda. Semangat terus. Dan pemirsa, itulah wawancara kami dari atas bus Bandros. Kita kembali ke Anda untuk sementara. Baik Reza, mungkin satu pertanyaan terakhir. Apa kira-kira langkah pembinaan yang akan dilakukan oleh PBSI maupun Kemenpora untuk kembali meneruskan tradisi kita nanti untuk meraih emas di Olimpiade? Ya. Udah dari tadi gua. Ya, baik pemirsa, sepertinya kami mengalami sedikit gangguan teknis bersama dengan rekan Valentinus Reza, tetapi saat ini seperti yang tampak di layar kaca bahwa rombongan dari atlet Indonesia, terutama para peraih medali emas maupun perak, sedang bergerak menuju ke gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga, dikawal oleh polisi dan juga begitu semarak di sana. Dan di gedung Kemenpora juga sudah dinanti ada sambutan yang akan dilakukan di sana. Mereka baru saja tiba hari ini, tetapi langsung diarak. Ini dia gambarnya. Tampak sekali suasana di situ begitu meriah, begitu penuh kebahagiaan karena memang ini adalah sesuatu yang patut disyukuri. Begitu bahagia untuk rakyat Indonesia. Para atlet kita meraih 1 medali emas di Olimpiade Rio, kembali meneruskan tradisi meraih medali emas di cabang olahraga bulu tangkis yang sempat terputus pada Olimpiade London 2012, tapi kini kembali kita bisa meraih emas di cabang bulu tangkis. Kemudian juga ada 2 medali perak dari cabang angkat besi. Tetapi tentu saja kita berharap momentum kebangkitan olahraga Indonesia khususnya di Olimpiade ini akan terus berlanjut, tidak berhenti sampai di sini. Kita tunggu lagi pembinaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membina para atlet muda, penerus generasi muda agar dapat melanjutkan lagi kembali mengukir prestasi yang lebih baik lagi dari Olimpiade Rio 2016 ini. Karena 4 tahun lagi akan kita jelang Olimpiade di Jepang, tepatnya di Tokyo. Besok para peraih medali emas dan perak ini juga akan dibawa untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Masyarakat bisa melihat langsung para juara Olimpiade kita, mereka diarak dengan menggunakan bus Bandros. Tampaknya lalu lintas meskipun ramai dengan konvoi, tetapi lalu lintas cukup berjalan dengan lancar ya kalau kita lihat. Ya, pemirsa, itulah wujud kebahagiaan atas keberhasilan kontingen Indonesia di Olimpiade Rio. Mewakili rekan-rekan bertugas saya, Zilvia Iskandar, mengucapkan terima kasih atas